Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama belajar mengenai biaya menurut akuntansi dan perpajakan. Untuk video pembelajaran kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian video ya. Materi kali ini terdiri dari 5 pokok pembahasan, yaitu biaya menurut akuntansi, biaya yang boleh dikurangkan dalam perpajakan, biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam perpajakan, biaya bersama, dan yang terakhir, fasilitas pengurang penghasilan bruto. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu biaya menurut akuntansi. Dalam akuntansi, kita mengenal adanya istilah beban. Menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan, beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas. Pengakuannya terdapat 4 cara. Yang pertama, pengaitan biaya dengan pendapatan. Yang kedua, pengakuan beban atas dasar prosedur alokasi yang sistematis dan rasional. Yang ketiga, beban yang segera diakui dalam laporan laba rugi ketika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Dan yang keempat, pengakuan beban pada saat liabilitas timbul tanpa adanya pengakuan aset. Selain beban, dalam akuntansi kita juga mengenal adanya istilah biaya. Perbedaan utama antara beban dan biaya terletak pada masa manfaatnya. Biaya biasanya berkaitan dengan pengeluaran yang memiliki manfaat melebihi 1 tahun, sehingga perlu dibebankan melalui depresiasi atau penyusutan. Berbeda dengan itu, beban biasanya berkaitan dengan pengeluaran yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun, sehingga langsung dapat dibebankan secara keseluruhan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Dalam akuntansi, dikenal 2 metode dalam pengukuran unsur laporan keuangan, yaitu metode biaya historis, di mana unsur laporan keuangan dinilai menggunakan nilai pada saat unsur laporan keuangan tersebut diperoleh, dan metode biaya kini, yaitu di mana unsur dalam laporan keuangan dinilai menggunakan nilai wajar, nilai pakai dan nilai pemenuhan, maupun biaya kini yang terjadi saat ini. Dalam PSAK sendiri, biaya diatur dalam beberapa pasal, antara lain PSAK 14 tentang biaya atas persediaan, PSAK 16 tentang biaya atas aset tetap, PSAK 19 tentang biaya atas aset tidak berwujud, PSAK 24 tentang biaya atas imbal kerja, PSAK 26 tentang biaya pinjaman, PSAK 30 tentang biaya sewa, dan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset atau impairment. Selanjutnya, biaya menurut fiskal. Dalam undang-undang perpajakan kita, biaya dibedakan menjadi 2, yaitu biaya yang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari objek pajak non-final sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang kedua adalah biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara sehingga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik bahasan yang kedua, yaitu biaya yang boleh dikurangkan dalam perpajakan. Menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk 3M penghasilan. Kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia,
biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, serta sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Selanjutnya kita masuk ke biaya promosi. Pada dasarnya, biaya promosi merupakan biaya yang dapat dibebankan untuk mengurangi peredaran bruto perusahaan. Dengan syarat, perusahaan harus membuat daftar nominatif atas biaya promosi yang dikeluarkan dan melampirkannya pada saat menyampaikan SPT tahunan. Adapun daftar nominatif yang dimaksud paling tidak memuat nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, jumlah biaya, nomor bukti potong, serta besarnya pajak penghasilan yang dipotong. Apabila perusahaan tidak membuat daftar nominatif atau membuat daftar nominatif namun tidak sesuai dengan ketentuan, maka atas biaya promosi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Selanjutnya adalah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut benar-benar telah dibayar dan berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk 3M penghasilan. Kemudian ada jam sostek. Jam sostek dapat berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pelayanan kesehatan, dan jaminan hari tua. Jam sostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto perusahaan dan merupakan objek pajak PPh bagi karyawan yang menerima. Namun, khusus untuk jaminan hari tua, pengenaan PPh-nya akan ditangguhkan sampai dengan karyawan yang bersangkutan menerima manfaat dari JHT tersebut. Selanjutnya, kerugian selisih kurs mata uang asing. Kerugian selisih kurs mata uang asing merupakan biaya yang dapat dibebankan oleh perusahaan. Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, ada biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Menurut pasal 6 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPh, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Kemudian, ada juga biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Pada dasarnya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk beasiswa, magang, dan pelatihan merupakan biaya yang dapat dibebankan guna mengurangi penghasilan bruto perusahaan dengan syarat memperhatikan kewajaran dan beasiswa diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Selanjutnya yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih. Syarat agar piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih pada DJP. Yang ketiga, piutang tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian selanjutnya adalah sumbangan. Sebagaimana telah kita bahas di awal, sumbangan merupakan salah satu biaya yang dapat dibebankan oleh perusahaan dengan ketentuan sumbangan diberikan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan diberikan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan untuk fasilitas pendidikan, dan sumbangan yang diberikan dalam rangka pembinaan olahraga.
Besarnya nilai sumbangan dan atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 tahun dibatasi tidak lebih dari 5% penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya dan telah memenuhi beberapa syarat, yaitu wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya, pemberian sumbangan dan atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan, didukung oleh bukti yang sah, lembaga yang menerima sumbangan dan atau biaya memiliki nomor pokok wajib pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagai upaya penanganan pandemik yang saat ini menyerang, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19. Berdasarkan Pasal 2 huruf B Jungto Pasal 4, sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan oleh wajib pajak kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, meliputi BNPB, BPBD, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan. Sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat didukung oleh bukti penerimaan sumbangan dan diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Untuk pada video bagian kedua ini, kita mulai dengan pembahasan terkait biaya yang boleh dikurangkan lainnya dengan pengaturan khusus. Biaya yang boleh dikurangkan namun dengan pengaturan khusus yang pertama adalah bunga deposito yang berasal dari dana pinjaman. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito, maka beban bunga yang dibayarkan seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito, maka bunga yang dibayar atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai rata-rata deposito dapat dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya, perlakuan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Untuk telepon seluler, atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dan dibebankan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dan dibebankan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan untuk kendaraan perusahaan, atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva kelompok 2. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dalam tahun pajak yang bersangkutan. Atas biaya yang dapat dibebankan tersebut tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.
Selanjutnya, biaya entertainment. Pada dasarnya, biaya entertainment, jamuan, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan 3M penghasilan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan daftar nominatif pada saat penyampaian SPT tahunan. Untuk itu, wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya entertainment tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan 3M penghasilan perusahaan. Kemudian, ada perlakuan pajak penghasilan atas BPHTB dan PBB. BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan oleh perusahaan untuk kegiatan 3M penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak melalui amortisasi hak atas tanah, sepanjang hak atas tanah tersebut dapat diamortisasi sesuai ketentuan pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan oleh perusahaan atau dimiliki untuk kegiatan 3M penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak melalui penyusutan bangunan tersebut sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk 3M penghasilan dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Penjelasan tersebut tidak berlaku bagi penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau dikenakan norma perhitungan penghasilan neto atau norma penghitungan khusus. Selanjutnya, perlakuan terhadap PPh atas biaya perolehan perangkat lunak komputer. Atas biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan 3M penghasilan yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh, pembebanannya dilakukan sekaligus dalam bulan pengeluaran. Dalam hal program aplikasi umum tersebut diperoleh sebagai bagian dari harga pembelian perangkat keras komputer, pembebanannya sudah termasuk dalam penyusutan perangkat keras komputer tersebut. Atas biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan 3M penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh, pembebanannya dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud. Dalam hal upgrade program aplikasi khusus, biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer tersebut terlebih dahulu ditambahkan dalam nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan kemudian amortisasinya dilakukan dengan menggunakan masa manfaat baru atau penuh terhitung mulai bulan dilakukannya upgrade. Selanjutnya, perlakuan atas biaya pengembangan tanaman industri dan biaya pemeliharaan ternak. Biaya pengembangan tanaman industri dan atau biaya pemeliharaan ternak yang berumur lebih dari 1 tahun dan hanya 1 kali memberikan hasil dikapitalisasi selama periode pengembangan dan merupakan bagian dari harga pokok penjualan pada saat hasil tanaman industri dan atau hasil ternak tersebut dijual. Kemudian, perlakuan atas beban bunga pinjaman. Pada dasarnya, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Namun, bunga pinjaman atas dana yang diperuntukkan untuk memperoleh penghasilan final dan atau bukan objek pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Untuk perbandingan debt to equity ratio, besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1. Artinya, sebuah perusahaan dikatakan sehat apabila debt to equity rasionya lebih kecil atau sama dengan 4:1. Penghitungan perbandingan utang dan modal digunakan untuk perhitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Selanjutnya, perlakuan atas biaya transportasi untuk karyawan. Biaya eksploitasi kendaraan antarjemput karyawan dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang oleh karyawan tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan.
Tunjangan transport yang diberikan kepada karyawan untuk pulang atau pergi kantor dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan dan merupakan penghasilan bagi karyawan. Biaya perjalanan dinas merupakan biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan sepanjang tidak terdapat unsur pengeluaran pribadi karyawan. Pakaian seragam karyawan dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, dengan syarat merupakan keharusan dengan alasan keselamatan. Contohnya adalah seragam satpam. Biaya yang boleh dikurangkan lainnya dengan pengaturan khusus yang terakhir adalah kompensasi kerugian. Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal tahun berikutnya sampai dengan 5 tahun berturut-turut. Jadi, apabila tahun 2010 PTX mengalami kerugian sebesar $1.000, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan laba fiskal PTX tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam perpajakan. Menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota, pembentukan dana cadangan, kecuali dana cadangan beberapa usaha tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, premi asuransi kesehatan, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan, jumlah pembayaran yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, pajak penghasilan, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak dan atau tanggungannya, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komaniter yang modalnya tidak terbagi atas saham. Pengeluaran untuk 3M penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Dan terakhir, sanksi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Topik pembahasan yang keempat yaitu biaya bersama. Menurut pasal 27 PP 94 tahun 2010, apabila wajib pajak memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final, menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak, atau mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 31A Undang-Undang PPh, maka wajib pajak yang bersangkutan harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah. Bagi biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan, besarnya penghasilan kena pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional. Alokasi biaya bersama tersebut didasarkan pada proporsi penghasilan yang merupakan objek pajak non-final, proporsi penghasilan yang merupakan objek pajak final, dan proporsi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Semakin besar jenis suatu penghasilan, maka semakin besar pula biaya yang dialokasikan pada penghasilan tersebut dan sebaliknya. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu fasilitas perpajakan. Yang pertama, fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Menurut pasal 29B PP nomor 94 tahun 2010, STDD PP nomor 45 tahun 2019, kepada wajib pajak badan dalam negeri
yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% tersebut terbagi menjadi dua hal, yaitu pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran, dan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto tersebut, wajib pajak harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu, memiliki perjanjian kerjasama, tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto, dan telah menyampaikan surat keterangan fiskal. Adapun definisi dari kompetensi tertentu adalah kompetensi yang diajarkan kepada sekolah menengah kejuruan dan atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik dan atau tenaga kependidikan, perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik dan atau tenaga kependidikan, dan atau balai latihan kerja untuk perorangan, serta peserta latih, instruktur dan atau tenaga kepelatihan, dan tercantum di dalam lampiran A, PMK nomor 128. Cakupan kegiatan yang memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto tersebut adalah kegiatan yang diikuti oleh siswa, pendidik, dan atau tenaga kependidikan di sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, mahasiswa, pendidik, dan atau tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, peserta latih, instruktur dan atau tenaga kepelatihan di balai latihan kerja, dan atau perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaga kerjaan pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota yang dilakukan wajib pajak di tempat usaha wajib pajak sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang tertentu. Cakupan biaya yang dapat mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan atau kegiatan pemagangan. Instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing praktik kerja, pemagangan, dan atau kegiatan pembelajaran, barang dan atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terkait hubungan kerja dengan pihak manapun, pendidik atau pelatih, tenaga kependidikan atau kepelatihan, dan atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan atau pemagangan, dan atau biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun, pendidik atau pelatih, tenaga kependidikan atau kepelatihan, dan atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan atau pemagangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Menurut pasal 29C PP nomor 94 tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 45 tahun 2019, kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan lebih lanjut pemberian fasilitas tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sekarang, kita telah sampai di penghujung materi pada hari ini.
Demikian sekilas penjelasan mengenai biaya menurut akuntansi dan perpajakan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi maupun kalimat yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video.